Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasaniatul Mutaharah dengan nomor NPM 2478331 dari kelas 2A Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, mata kuliah Perancangan Perangkat Lunak. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi tentang tema SDGs yang sudah saya pilih. Nah, saya memilih tema Sustainable Development Goals, yaitu tema kesehatan. Jadi, alasan saya memilih tema SDGs kesehatan karena kesehatan itu menurut saya sangat penting. Dengan adanya aplikasi kesehatan ini, maka akan memberikan manfaat yang banyak. Seperti kita bisa mengakses informasi kesehatan kita secara online, dan kita bisa melihat rekomendasi obat yang sesuai dengan apa yang dikeluhkan dengan mudah melalui handphone. Nah, dengan adanya aplikasi kesehatan ini, pengguna dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke dokter. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan memberikan efisiensi, mengurangi antrean, dan meningkatkan efisiensi layanan. Nah, selanjutnya aplikasi kompetitor. Aplikasi kompetitor yang pertama yang saya pilih adalah Halodoc. Nah, kelebihan dari aplikasi ini bisa melakukan konsultasi dengan dokter, bisa melakukan pembelian obat, bisa melakukan informasi seputar kesehatan, dan bisa melihat informasi tentang HaloFit. Memiliki banyak layanan kesehatan, hewan, fitur imunisasi anak, dan ada konsultasi terkait penyakit berat. Nah, kekurangan dari aplikasi kompetitor Halodoc ini yaitu jawaban dokter tidak cepat, terus pemesanan obat terdapat beberapa kendala, dan tidak dapat dilakukan di semua lokasi untuk pemesanan obat. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi kompetitor Halodoc. Selanjutnya, aplikasi kompetitor Media Store. Nah, aplikasi Media Store ini memiliki kelebihan yaitu bisa melakukan pembelian obat secara online, fitur pencarian obat yang mudah, dan memiliki artikel dan edukasi kesehatan, bisa melakukan pengiriman obat ke rumah. Tapi kekurangan dari aplikasi Media Store ini adalah tidak semua obat tersedia dan tidak ada konsultasi dengan dokter. Dan jangkauan pengiriman obat itu terbatas, tidak bisa dilakukan di semua lokasi, dan harga obat lebih mahal. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Media Store untuk aplikasi kompetitor. Selanjutnya, aplikasi kompetitor yang terakhir yaitu adalah Halodoc. Nah, pada aplikasi Halodoc ini kita bisa melakukan konsultasi kesehatan. Fitur dalam aplikasi Halodoc ini mungkin sedikit mirip dengan aplikasi Halodoc. Nah, selanjutnya itu dia bisa menanyakan tentang rekomendasi obat. Kita bisa melakukan tanya jawab tentang rekomendasi obat, dan kita bisa melakukan pembelian obat. Nah, untuk kekurangannya itu beberapa fitur pada aplikasi Halodoc ini berbayar, dan respon server itu lama ketika akan login. Jadi pada halaman login itu respon server itu kadang lama. Kita harus membutuhkan beberapa menit. Nah, tidak semua rumah sakit bisa melakukan booking koneksi internet. Harga obat tergolong lebih mahal, dan pengantaran obat lama, dan ada kendala tidak memiliki fitur aktivitas yang sudah kita lakukan dalam aplikasi itu. Nah, ini untuk tampilan aplikasi Halodoc. Selanjutnya kita akan membahas metode yang saya gunakan untuk mengembangkan aplikasi kesehatan ini. Yang pertama yaitu metode RAD, atau bisa disebut dengan Rapid Application Development. Jadi, Rapid Application Development ini merupakan metode dengan perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus pengembangan yang cepat. Jadi, metode RAD ini merupakan suatu metode yang tergolong cepat, kira-kira kisaran 60-90 hari. Metode RAD ini memiliki perkembangan kecepatan tinggi dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen.
Metode Rapid Application Development ini bertujuan untuk mempersingkat waktu. Jadi cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang ingin hasilnya itu cepat. Jadi RAD ini menggunakan metode iteratif, yaitu berulang dalam mengembangkan sistem, di mana working model pekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menempatkan kebutuhan rekrutmen pengguna dan selanjutnya disingkirkan. Nah, dalam metode Rapid Application Development ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah rencana kebutuhan, recruitment planning. User data analis melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dan sistem kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Jadi tahap awal itu adalah rencana kebutuhan. Jadi kita mengumpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi. Selanjutnya adalah tahapan proses desain sistem. Nah, pada tahap ini user yang terlibat dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antar user dan data analis. Jadi dalam metode RAD ini kita bisa melakukan ketika ingin ada perbaikan, jadi masih bisa melakukan perbaikan dengan cara berkala. Nah, yang selanjutnya itu implementasi. Tahap ini adalah tahapan yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analis. Jadi, implementasi ini sebuah tahapan yang ketika pengguna itu sudah setuju dengan perangkat lunak yang telah dikembangkan. Selanjutnya, saya di sini memilih metode prototype. Nah, metode prototype ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan sebuah informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Nah, dalam metode prototype ini, dia berfungsi pada penyajian aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan ataupun pemakai. Prototype tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Prototype ini didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai. Pada metode prototype ini digunakan untuk dimaksudkan dan untuk mendapatkan representasi dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Nah, metode prototyping ini memiliki 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan, terus perancangan awal, pengembangan prototype, evaluasi pengguna, penyempurnaan prototype, pengembangan dan implementasi. Yang terakhir adalah pemeliharaan atau yang bisa disebut dengan maintenance. Nah, yang terakhir yaitu adalah tujuan dari perancangan aplikasi yang akan saya buat, yaitu aplikasi donor darah. Aplikasi ini bisa digunakan oleh mahasiswa kampus dan daerah sekitar. Jadi pada aplikasi ini itu akan memudahkan kita ketika ingin melakukan donor darah maupun mencari informasi tentang stok darah. Nah, kelebihan dari aplikasi yang akan saya kembangkan ini adalah dengan adanya aplikasi donor darah ini dapat melakukan donor darah dengan praktis. Selanjutnya dapat melakukan akses cepat untuk melihat stok darah dan informasi jadwal donor darah terupdate. Jadi pada aplikasi ini kita juga bisa melakukan konsultasi kesehatan. Jadi kesimpulannya, aplikasi donor darah kampus yang akan saya buat ini kita bisa melihat informasi kapan akan diadakan donor darah, dan kita bisa melakukan pendaftaran donor darah melalui aplikasi tersebut, dan kita bisa melihat adanya stok darah yang tersedia, dan kita bisa mendapatkan notifikasi ketika ada orang yang membutuhkan stok darah secara mendesak. Selanjutnya kita bisa melihat kapan akan diadakannya jadwal donor darah. Jadi informasi jadwal donor darah ini terupdate dan kita bisa melakukan konsultasi kesehatan ketika kita akan melakukan donor darah. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.